Selanjutnya mari bersama-sama kita mendengarkan tausiah atau ceramah dan doa jelang buka puasa oleh Bapak Ustaz Haji Andi Erwin Baharudin LC SH MH. Pada Ustaz disilakan ya. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasbiqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Ayahanda Rektor Universitas Negeri Makassar yang insyaallah dirahmati Allah beserta Ibu, para wakil rektor, Ayahanda Ketua Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, para dekan dan seluruh, saya simpulkan saja, sivitas akademika Universitas Negeri Makassar yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Masjid Nur ala Nurin. Cocok memang namanya nih, matching pro. Karena kan S1 cahaya, S2 cahaya, S3 cahaya, jadi nur double cahaya, cahaya di atas cahaya. Tidak ada di atasnya ini. Mudah-mudahan masjid ini lahir kader-kader intelektual bangsa ini yang insya Allah mencerahkan negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, saya menarik menjelaskan Lailatul Qadar. Insya Allah sampai waktu berbuka puasa. Jadi tolong saya dikode, jangan kan tidak ada ini eri di sini, jangan sampai lewat waktu kah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Telah turun malam kemuliaan. Al-qadar itu 9 maknanya. 2 aja hari ini ya. Kemuliaan dan penetapan. Ayat berikutnya, wa ma adraka ma lailatul qadar. Saya cuma terinspirasi dari pembicara-pembicara sebelumnya ini. Jadi saya sebenarnya bukan ini saya mau sampaikan tadi, tapi terinspirasi dari 3 senior saya sebelum saya ini. Mudah-mudahan saya jadi profesor juga. Amin ya rabbal alamin. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kalian apakah malam kemuliaan atau penetapan itu? Ayat berikutnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan atau penetapan itu lebih utama dari 1000 bulan, atau kurang lebih 83 tahun lebih sedikit. Tadi Pak Ketua Program Pasca sudah jelaskan. Kenapa dia mulia? Perhatikan ini. Tanazzalul malaikatu. Itu bentuk kata yang digunakan dalam kata tanazzalu itu kalau kita belajar nahwu sharaf tata bahasa Arab itu bentuk fi'il mudhari. Bentuk sekarang, bukan fi'il madi, bukan bentuk lampau. Artinya Lailatul Qadar mobile. Indonesia Makassar selisih 5 jam dengan Saudi Arabia. Taruhlah misalnya malam ini malam Lailatul Qadar di Indonesia, di Makassar, maka apakah di Saudi Arabia tidak turun Lailatul Qadar? Turun juga sesuai waktu setempat. Maka tanazzalu itu bentuk fi'il mudhari, bentuk sekarang ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, pada malam itu turunlah para malaikat. Menurut riwayat dipimpin oleh Jibril Ruhul Amin alaihissalam. Warruhu fiha, beserta para ruh. Siapa para ruh yang dimaksud itu? Orang-orang saleh, nabi-nabi, para aulia Allah, termasuk orang-orang tua kita yang sudah kembali kepada Allah kalau mereka masuk ke dalam kelompok hamba-hamba Allah yang saleh. Lanjutannya, tanazzalul malaikatu bi'izni rabbihim, tentu dengan izin Tuhan. Ini yang saya mau jelaskan sini, kalimat berikutnya ini, min kulli amr, untuk mengurusi segala urusan. Begini,
Malam Al-Qadar ini dikatakan dalam hadis malam ketok palu, malam penetapan. Apa yang diketok palu, apa yang ditetapkan, catatan perjalanan hidup kita setahun ke depan. Ini tahun 2023, tahun depan 2024. Insya Allah ada yang bercita-cita jadi apa saja, maka bolehlah di malam Al-Qadar itu dimintakan doa. Kenapa dimintakan doa? Karena di situ ketuk palu, malam negosiasi, masukkan proposalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung orang-orang suci lagi kumpul di bumi ini ditemani oleh para malaikat, makbul, mustajab. Min kulli amar, itu amar itu segala urusan. Kulli itu semuanya. Maka kata guru saya dulu, ya, kalau malam Qadar tidak usah banyak-banyak berdoa, dua saja kau minta kepada Allah. Satu, ya Allah, panjangkan umurku beserta orang-orang yang saya cintai, yang mengenalku dan saya kenal sampai Ramadan berikutnya. Dan yang kedua, ya Allah, jikalau memang ada hajatku ini itu baik di sisimu untukku apa saja, maka tolong ya Allah dengan rahmat-Mu wasi'at kulla syai', yang meliputi segala sesuatu, kabulkan ya Rabb bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu kita minta pada malam Qadar. Malam negosiasi ini, Pak. Jadi sungguh celaka kita ini kalau tidak menjaga itu. Kapan itu malam Al-Qadar? 10 terakhir kata Nabi. Kapan tepatnya? Tidak ada kisi-kisi. Hanya 10 terakhir di malam-malam ganjil. Berarti 21, 23, 25, 27, 29. Tapi kata guru saya dulu, passwordnya itu di malam pertama dan malam 19. Jadi masuk malam pertama saya dulu di ijazah doa. Ya, itu doa 1001 nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu mempassword itu mengunci Al-Qadar. Karena itu Al-Qadar selalu turun, tapi tidak semua orang didatangi. Hanya yang bersiap saja menampung Al-Qadar itu yang didatangi Al-Qadar. Maka aktifkan Bluetooth kita, frekuensi segera diaktifkan, dan berusaha agar frekuensi kita bisa nyambung dengan frekuensi tanazzalul malaikatu warruhu fiha, agar apa? Sekufu kita bertemu dengan malam Al-Qadar itu. Itu maksudnya. Jadi Al-Qadar adalah malam ketok palu, malam mengajukan proposal. Saya kasih contoh. Misalnya, mohon maaf nih saya kasih contoh. Taruhlah si A pada musim haji tahun ini 1444 Hijriah ditakdirkan Allah wafat, misalnya contoh. Tapi pada malam Al-Qadar, sebagaimana yang diajarkan oleh guru-gurunya, dia selalu meminta penangguhan usia sampai Ramadan berikutnya. Saya malah bilang sama Pak Kiai dulu, kenapa bukan 30 Ramadan? Apa Nabi bilang? Mango kambe. Itu orang Bandar bilang, rakus kau na itu. Maksudnya isengnya lemu. Sedikit ibadah, banyak permintaan. Ya. Jadi dua saja itu yang kau minta. Contoh si A ditakdirkan wafat tahun bulan haji. Berarti ini Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. 2 bulan lagi. Hampir 3 bulan lah. Tapi pada malam Al-Qadar dia minta penangguhan usia. Apa kata Tuhan? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli salam. Keselamatan pada malam itu hiya hatta matla'il fajar. Fajar terbit, Allah kumpulkan seluruh malaikat yang memegang catatan kehidupan manusia. Setiap kita ini ada malaikat mendampingi kita, pegang catatan tak. Di mana tempat tugasnya itu di Lauhul Mahfuz. Disitulah buku utama, itu buku induk, buku registrasi. Seluruh manusia ada bukunya di situ. Ada malaikat yang pegang masing-masing satu orang. Nah, apa yang terjadi? Si A yang ditakdirkan wafat pada bulan Zulhijjah telah tertulis di catatan kehidupannya. Maka Tuhan katakan, siapa yang pegang catatannya si A? Saya ya Rabb, menghadap. Labbaik ya Rabb, saya datang menghadap ya Rabb. Buka catatannya. Apa yang terjadi di situ? Begini. Nah baca ini malaikat tale. Begini. Terakhir kematian. Catatan kematiannya bagaimana? Ya Rabb, dia akan wafat pada bulan haji. Apa sebabnya wafatnya? Coba baca di situ. Karena saya juga menciptakan sebab, kata Tuhan. Maka katanya, penyebabnya adalah dia berangkat misalnya ke luar negeri atau kemana saja, mengendarai pesawat, jatuh pesawatnya, hilang kontak, dia termasuk korban di dalamnya. Zulhijjah. Tapi pada malam Qadar dia menegosiasi Allah Subhanahu wa taala.
Dia memohon dengan sangat agar diberi lagi kesempatan sampai Ramadan berikutnya. Apa kata Tuhan? Demi kemuliaan malam ini, demi keagunganku, demi rahmatku yang meliputi segala sesuatu, hapus. Mendoakan malaikat, hapus. Ya hapus. Steve X, hapus. Apa kata para malaikat? Ya Rabb, lalu saya akan menciptakan sebab-sebab dia tidak jadi wafat. Singkat cerita, di bulan Zulhijjah, di jam yang sama, tanggal yang sama, waktu yang sama yang telah tertulis dalam catatan kematiannya, dia berangkatlah ke bandara. Sampai di bandara sudah naik di gate. Sisa tunggu dipanggil masuk pesawat. Tiba-tiba ada telepon dari kampung. Orang tuanya menelpon, bisa pulang dulu nak. Dia bilang, saya lagi di gate ini. Mau masuk di pesawat, ada acara misalnya di manakah 3 hari ini. Nanti saya selesai dari tempat acara baru saya pulang kampung. Dia bilang jangan, pulang sekarang. Saya mau ketemu Anda, bawa menantu saya, bawa cucu saya harus ketemu sekarang. Saya tidak tahu ini umur saya panjang atau tidak. Kagetlah ini anak ditelepon orang tuanya. Dia minta izin sama pimpinannya, bisakah saya tidak jadi berangkat dan digantikan oleh orang lain, tapi tentu bukan penerbangan itu, karena tidak mungkin itu. Singkat cerita, Allah menurunkan rahmatnya, bergerak semua ini entitas ini. Yang memerintahkan pergi, terbuka hatinya. Pulang aku, ikuti permintaannya orang tuamu. Singkat cerita, tidak jadi dia terbang. 1 jam kemudian datanglah istrinya jemput, naik ke kendaraan, berjalanlah dia ke kampungnya, pesawat terbang. 2 jam terbang, hilang kontak. Besoknya 2 minggu kemudian ditemukan serpihannya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Namanya masuk dalam daftar manifest korban kecelakaan pesawat, padahal dia ada di kampungnya. Inilah sebab-sebab gagalnya dia wafat dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia gagal? Karena Allah dia minta pada malam Al-Qadar itu. Mudah-mudahan ini penjelasan Al-Qadar yang belum pernah disampaikan sebelumnya. Ya. Karena waktu saya dijelaskan ini guru saya cuma 4 mata. Dia bilang, sini lah, bab Lailatul Qadar. Itu dekat-dekat beliau wafat. Ya, dan alhamdulillah setelah saya diberitahukan itu, setiap tahun saya minta kepada Allah soal itu, dan saya selalu merasa barangkali saya masih hidup sampai Ramadan kali ini, karena doa saya setiap malam Qadar, ya Allah panjangkanlah usiaku beserta orang yang saya cintai, yang mencintaiku, yang saya kenal dan saya tidak kenal. Saya doakan semua yang saya kenal dan yang saya tidak kenal, yang mengenalku dan saya kenal, sampai Ramadan berikutnya birahmatika ya arhamar rahimin. Ini tadi malam 21, masih ada 3 malam, 23, 25, yang 4 malam, 27 dan 29. Tapi ulama-ulama sufi berkata kemungkinan besar malam Qadar turun di malam 27. Kenapa di malam 27? Ini ulama kita kreatif. Dia rupanya menghitung itu pengulangan kata Lailatul Qadar dalam Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri dikali 3 sama dengan 27. Maka ulama berkata, jagalah itu malam Qadar pada malam 27. Tapi kata guru saya, jangan kau pastikan ini. Kenapa? Karena boleh jadi Tuhan merubah kebijakannya setiap tahun. Jangan sampai dia turun 25, kau jaga 27, lewat bro. Atau jangan sampai dia turun 21, kita jaga 23. Jadi kalau mau aman, ikuti petunjuk Rasulullah. 10 terakhir di malam-malam ganjil. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan, karena ini sudah jam 6 ini. Sudah waktu berbuka puasa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah waktu-waktu yang mustajab. Mari kita menyampaikan doa-doa kita semua, dan hari ini saya mau membagi ijazah untuk kita semua. Ijazah apa itu? Dari guru-guru saya sampai sanadnya kepada Rasulullah. Kalau ada hajat penting tak semua ayahandaku yang mulia, para guru besarku yang mulia, maka sisipkanlah hajat penting itu di antara kaf dan nun. Di mana itu kaf dan nun? Di surah Yasin ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bagaimana caranya? Kita minta begini. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Dalam hati berkata hajat, ya Allah jadikan saya begini, fayakun. Jadi jangan langsung lanjut ya, di antara kaf dan kun minta hajat disisipkan. Jangan pakai lisan tapi pakai hati, karena mulut banyak bohongnya, banyak dosanya, tapi insyaallah hati selalu jujur, insyaallah. Mari kita berdoa dan kita tutup dengan kun dan fayakun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna tawajjahu ilayna min nabiyyina nabiyyir rahmah ya Abul Qasim ya Rasulullah ya wajihan indallah ishfa' lana indallah. Allahumma ya malikar rikab ya hazimal ahzab ya mufattihal abwab ya musabbibal asbab sabbib lana sababah
لا نستطيع له طلبه بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات الله عليه وآله أجمعين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان الغوث 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 خلصنا من النار يا رب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم. اللهم لك سمنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. على النبي وعليه الصلوات. الفاتحة مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين برحمتك يا أرحم الراحمين. Maukah kita baca surah Yasin satu kali ayat 82-nya dan kita doakan Pak Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu, demikian tadi ceramah yang telah dibawakan oleh Ustaz Haji Adi Erwin Baharudin LC SHMH. Dan insyaallah marilah bersama-sama kita menunggu saat-saat berbuka puasa. Bapak Ibu masih ada beberapa menit, dan marilah kita mengisi saat-saat berbuka puasa itu boleh dengan zikir dalam hati, boleh dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna dhahabat tama wa qatallatil muru wa thabatal ajru insya'allahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.